Halo everyone, welcome to Aljabar yang ketiga. Nah, di video ini kita bakalan belajar operasi penjabaran di persamaan yang bentuknya itu berpangkat. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, ada beberapa rumus yang menurut aku penting dan sering banget dipakai di bentuk persamaan yang berpangkat ini. Nah, dasarnya itu kalau misalkan ada A tambah B kuadrat, itu kan berarti A tambah B dikali A tambah B sebanyak 2 kali. Sehingga hasilnya itu nanti jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini dia 5 rumus yang sering banget dipakai di persamaan bentuk pangkat. Kalian cuma perlu hafal 5 ini aja, karena ini bakal memudahkan kalian kalau di UTBK nanti. Jadi kalau misalkan kalian jabarin lagi, itu bakal lama. Tapi kalau kalian hafal, nanti kalian bakal cepat pas di UTBK-nya. Supaya gampang ingatnya itu, ini kan A tambah B kuadrat, ini udah kayak biasa tadi. Nah, kalau yang kurang bentuknya juga sama kayak A tambah B, cuman kalau kurang dia ada min di bagian min 2AB. Jadi minnya itu cuman 1 aja. Nah, sedangkan yang A kuadrat dikurang B kuadrat, kalau ini sama-sama kuadrat, terus dia bentuknya itu dikurang, itu kalian ingat aja, 1 ditambah, 1 lagi dikurang. Gitu. Kalau misalkan pangkat 3, itu bentuknya masih positif, masih A tambah B, ini hasilnya tuh pasti semuanya positif. Nah, cuman kalau yang di 3 ini kan karena pangkat 3, jadi di sini tuh kan 3. Nah, 3 ininya tuh ada 2 kali muncul. Jadi yang pertama 3A kuadrat B, jadi kuadratnya itu di A. Yang satu lagi kuadratnya itu ada di B. Selanjutnya kalau yang A kurang B pangkat 3, itu sama persis kayak bentuk A tambah B. Cuman dia beda tanda dikurang sama tanda ditambahnya. Jadi letak kurangnya itu ada 2 kali, yaitu di 3A kuadrat B sama di terakhirnya, yaitu B pangkat 3. Udah, jadi itu aja beberapa rumus yang harus kalian hafal ya. Sekarang kita ke latihan soalnya. Oke, soal yang pertama, salah satu faktor dari X kuadrat dikurang 64 sama dengan 0 adalah, nah, X kuadrat dikurang 64 sama dengan 0, ini kan bisa kita ubah jadi X kuadrat dikurang 64 itu 8 pangkat 2. Nah, ini kita bentuknya itu udah sama persis sama bentuk yang ketiga ini. Yang A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Berarti si X ini sebagai A, 8 ini sebagai B. Nah, berarti ini jadinya X tambah 8 dikali X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini langsung dapat faktornya. Berarti pilihan jawabannya itu yang E, karena yang mengandung 8 cuma dia doang. Gampang banget kan guys? Soal yang kedua, ini diketahui AB sama dengan min 14, A kuadrat ditambah B kuadratnya sama dengan 30, ditanyain nilai A tambah B. Nah, A tambah B itu kita bisa lihat di rumus yang pertama. Ini A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, A tambah B kuadrat, A kuadrat ini ditambah B kuadrat ini kan nilainya ada tuh guys yang ini. Nah, nilainya itu kan 30. Berarti sekarang kita dekatin aja dulu biar kelihatan. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. A tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat nilainya 30. Yang ini 2 dikali AB itu nilai itu juga diketahui di soal. Nilainya itu min 14. Berarti 2 dikali min 14. 30 dikurang 28. Nah, berarti A tambah B kuadratnya itu kita dapat nilai 2. Karena ditanyain A tambah B, berarti pangkat kita pending ke sebelah kanan, dia jadinya akar. Jadi akar 2. Oke, langsung dapat jawabannya.
yang alfa. Oke, soal selanjutnya. Ini kita dikasih persamaan A kuadrat tambah AB sama dengan 4. Terus B kuadrat tambah AB sama dengan 1. Tanyain nilai A tambah B. Oke, ini yang paling gampang caranya itu adalah kita jumlahin aja si persamaannya. Jadi A kuadrat ditambah AB sama dengan 4. B kuadrat ditambah AB sama dengan 1. Ini kita jumlahin. Jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan 5. Nah, bentuk yang ini itu kan mirip sama bentuk yang pertama nih. Yang A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, berarti bentuk ini itu sama dengan A tambah B kuadrat. A tambah B kuadrat sama dengan 5. Ditanyain A tambah B. Berarti A tambah B sama dengan akar 5. Oke, langsung dapet jawabannya yang D. Soal yang terakhir, ini soal agak sedikit memanas ya. Jadi ada 2 step yang harus kita lakuin. Oke, langsung aja kita coba. Ini ketahui X tambah Y sama dengan 1. Nah, terus X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 3. Ditanyain X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Karena ini ada pangkat 3, berarti clue-nya ini kemungkinannya kita gunain rumus yang ada pangkat 3-nya, yaitu rumus yang keempat. Nah, jadi rumus yang keempat ini A tambah B-nya langsung kita ganti jadi X, supaya lebih memudahkan. Nah, ini kan sama-sama ada 3-nya. Jadi ini kita coba kelompokkan supaya dia lebih sederhana bentuknya. X pangkat 3. Ini pangkat 3 ya guys. X pangkat 3 ditambah. Ini ada 3, ada X, ada Y. Berarti yang kita keluarin 3XY. Nah, dikali X ditambah Y ditambah Y pangkat 3. Oke, ini bentuknya udah sederhana dan udah lebih mudah pas kita kerjainnya. Sekarang kita cek. X tambah Y itu nilainya diketahui di soal, yaitu 1. Berarti 1 pangkat 3 sama dengan, nah, X kuadrat kita nggak tahu, itu nilainya ini soal, berarti tulis aja dulu. X pangkat 3 ditambah 3XY. Nilai XY nggak diketahui di soal. Jadi kita harus cari dulu nih nilai XY-nya. Berarti ini kita pending dulu. Sekarang kita cari nilai XY. Mencari nilai XY. Ada satu lagi clue yang bisa kita pecahkan, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ini kan sama dengan 3. Nah, dari sini nih kita nanti bisa dapat nilai si XY-nya. Kita bisa gunain rumus yang ada bentuk kuadratnya, yaitu bentuk yang pertama. Berarti langsung kita ganti aja X sama Y-nya. X tambah Y dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. X tambah Y diketahui di soal nilainya itu 1. Berarti 1 kuadrat sama dengan X kuadrat. X kuadrat kita nggak tahu nilainya berapa, tapi nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat itu ada, yaitu nilainya itu 3. Diketahui di soal kan? Nah, berarti ini kita ganti langsung. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 ditambah 2XY. Nah, 2XY inilah yang kita perlu tahu nilai XY-nya itu berapa. Berarti kita rubah posisinya. 2XY ditambah 3 sama dengan 1. 2XY sama dengan 1 dikurang 3. Maka kita dapat nilai XY-nya itu nanti min 1. Nah, kita udah dapat nilai XY-nya itu adalah min 1. Sekarang kita kembali lagi ke atas. 3XY berarti 3 dikali min 1. X plus Y diketahui di soal nilainya itu 1 ditambah Y pangkat 3.
Ini nanti hasilnya 1 sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dikurang 3. Nah, karena kita perlu X pangkat 3 Y pangkat 3, jadi kita rubah aja posisinya. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 1. X pangkat 3 plus Y pangkat 3 itu sama dengan 4. Dapat jawabannya yang dadu lagi.